Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat muslim yang mentaati beliau hingga yaumul akhir. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pembelajaran fikih dan akhlak. Meskipun kita melalui online ya ataupun daring, namun kita mesti semangat dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib anak-anakku yang Ustadz sayangi, setelah kita kemarin pelajari tentang wudhu ya, maka untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-15, yaitu tentang pentingnya sholat. Ya, pentingnya apa? Pentingnya sholat. Nah, bagi laki-laki terutama anak-anakku sekalian, bagi laki-laki ya, mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu diwajibkan di masjid. Nah, baik. Kemudian bagi perempuan maka disunahkan ataupun dianjurkan ya, lebih baik mengerjakan di rumahnya, di dalam kamarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya sholat adalah yang pertama bahwa sholat itu merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Nah, jadi rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat itu adalah apa? Sholat. Nah, jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalian harus tanamkan dalam diri kalian ya dengan ucapan atau keyakinan atau azam ya, tekad yang kuat, aku selalu menjaga sholat. Nah begitu ya, aku selalu menjaga sholat. Karena sholat merupakan rukun kedua dari rukun Islam. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa sholat itu penting? Karena sholat merupakan bukti keberuntungan dan keberhasilan seseorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang pertama kali dihitung dari amalan hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya, apabila baik sholatnya, maka ia telah beruntung dan berhasil. Dan apabila buruk sholatnya, maka ia telah gagal dan merugi. Nah, hadis riwayat Tirmidzi. Maka ini pentingnya sholat anak-anak. Jadi orang yang sholat akan beruntung dan berhasil. Orang yang meninggalkan adalah orang yang gagal dan merugi. Kemudian yang ketiga pentingnya sholat. Nah, sholat ini mencakup berbagai amalan ibadah. Ya, dalam sholat itu banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan. Di antaranya adalah zikir kepada Allah, kemudian tilawah Al-Quran, ya kan, kita membaca surat ya, minimalnya Al-Fatihah ya, kemudian surat-surat yang lainnya.
kemudian ruku, terus sujud, ya, doa, tasbih, dan takbir. Nah, jadi itu diantara amalan-amalan yang kita lakukan di dalam sholat. Ya, banyak sekali kan? Masya Allah. Kemudian yang keempat, kenapa sholat itu penting? Karena sholat merupakan tiang agama. Tiang agama. Ya, bayangkan kalau rumah nggak ada tiangnya. Bagaimana? Akan rubuh kan? Maka ini penting sekali. Sholat merupakan tiang agama. Ya. Dan sholat ini merupakan pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah sholat. Kalau muslim ya berarti dia sholat. Kalau kafir dia meninggalkan sholat. Begitu. Baik. Kemudian yang kelima, Allah akan mengangkat derajat dan menghapuskan dosa ataupun kesalahan dengan sebab sholat. Masya Allah, ini sungguh luar biasa ya keutamaannya. Ya, Allah akan mengangkat derajat. Kemudian Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena sholat kita. Masya Allah. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW itu memberikan perhatian terhadap masalah sholat ini. Ya, beliau SAW itu memberikan contoh pelaksanaannya secara lengkap. Dari awal sampai akhir. Dari takbir sampai salam. Nah, maka sholat ini semuanya, gerakannya, bacaannya, ya, dari takbiratul ihram sampai salam itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sangat pentingnya sholat, maka Rasulullah contohkan. Ya. Kemudian ini semua menunjukkan pentingnya sholat di dalam Islam. Ya. Maka harusnya ini sudah cukup sebagai semangat bagi kita, kaum muslimin, untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan sholat. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan di dalam melaksanakan sholat. Jadi ingat ya anak-anakku sekalian, sholat itu sangat penting bagi kita semuanya. Nah, anak-anakku yang Ustadz sayangi, demikian pembahasan kita mengenai pentingnya sholat dalam materi fikih akhlak kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan pemahaman kepada kita semuanya, dan kita berharap ya hanya Allah yang memberikan taufik dan petunjuk kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan petunjuk kepada kita semuanya. Kemudian Ustadz berpesan kepada anak-anakku sekalian, jaga salat ya. Salat itu tepat waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian Ustadz doakan agar kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.